Sebab sekarang itu McDonald sudah mengeluarkan sekolah McDonald. Lulusan dari situ nanti McDonald seluruh dunia dari dia. Tidak merekrut dari mana-mana. Di Bekasi sudah ada mitra industri dari situ, Mas. Dulu Bapak ngajar di SMA Langlang Buana, dari situ ya pada jadi polisi. Gitu kan? Sekarang ada sekolah kedinasan, sekolah mana ya memang dari situ. Bagaimana sekolah-sekolah yang tidak respon? Jika Taman Safari membuka sekolah khusus tentang pemeliharaan hewan atau kebun binatang, juga sama membuka sekolah khusus dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang mengurusi tentang hewan-hewan peliharaan. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan industri seperti halnya Sony, Panasonic, dan perusahaan-perusahaan lainnya membuka sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bagaimana nasib sekolah-sekolah umum yang mempelajari ilmu-ilmunya secara global, hanya poin-poin pokok saja yang diajarkan. Sementara di sekolah-sekolah seperti ini yang diajarkan itu adalah spesifik sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tidak tanggap. Sekarang banyak kepala sekolah yang nangis, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur. Bapak itu lihat di YouTube, sedih banget kepala sekolah keliling-keliling door to door nyari siswa SD karena keberhasilannya KB, keluarga berencana, berhasil, ya kan? Akibatnya sekarang banyak kepala sekolah yang cari siswa, guru-gurunya semuanya. Itulah harusnya kita itu harus berinovasi gimana caranya. Ternyata bukan satu sekolah, banyak sekolah yang gulung tikar. SMA sebentar lagi, sekarang baru SD. Nanti SMP, setelah SMP baru SMA, ya kan? Kata Deddy Corbuzier, sekarang itu perusahaan-perusahaan besar, mitra keluarga, McDonald, pokoknya perusahaan yang punya konglomerat itu nanti akan mendirikan sekolah tersendiri, dan hanya ilmu yang bermanfaat itulah yang akan ditularkan. Kalau di sekolah kita, guru ekonomi, mana guru ekonomi? Putri kan guru ekonomi. Ekonomi yang diajarkan dari buku jadul. Enggak, protes. Alhamdulillah enggak, katanya berarti dia sudah respect for the people, continuous improvement-nya sudah dilakukan. Mudah-mudahan semua ngikut ya, seperti itu. Jadi harus update, Bapak dan Ibu. Salah satu contoh hari ini Bapak sendiri baru tahu, yang tahu adalah Pak Doni dengan Pak Nanang, dan nanti di podcast, sudah di podcast kan langsung di kantor pos podcast dia wawancara bagaimana ini surat kok nggak nyampe. Sudah berapa kali datang ke rumah, rumahnya kosong karena surat itu ada dua, ada yang satu yang pakai resi, ada yang tidak pakai resi. Karena ini adalah hubungannya dengan uang, makanya saya bawa lagi, paling-paling nanti yang punyanya yang datang, katanya bilang begitu. Bener, dikejar ke sana, ada tuh suratnya. Mana suratnya, hidupin. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau dari YouTube itu ternyata uang itu bisa dicairkan keluar kode. Kodenya itu dikirim lewat alamat di KTP. KTP Bapak di Jatimulya, Jalan Mahoni. Tetapi Bapak sudah pindah ke Jalan Kemuning. Jadi KTP kan tetap di sana. Jadi surat antrinya ke sana. Banyak surat yang tidak sampai. Ternyata ini adalah solusi. Guru bahasa Indonesia mana? Nah, guru bahasa Indonesia ini harus diajarkan kepada siswa. Ini ya, Bu Ai ajarkan kepada siswa, nanti kodenya mah khusus Pak Doni aja yang tahu, kodenya jangan. Gitu. Bu Ai baru tahu kan? Bapak juga baru tahu. Ya, guru bahasa Indonesia, ini ilmu baru. Ini ilmu baru. Camkan baik-baik nih guru bahasa Inggris.
Harus tahu itu. Jangan sampai diaduin gara-gara podcast sampai panik karena diancam. Ilmu baru. Ayo Ibu silakan. Kemudian kotak surat Bu Herlina besok harus sudah ada ya. Beli 2 kotak surat ya, diganti. Kemudian rapat komite tidak bisa dilaksanakan sebelum mengadakan surat proposal ke perusahaan CSR. Tampaknya strateginya, maaf ya, Bapak bicara terbuka aja ya. Kalau kemarin begitu rapat komite karena mau diulur, SK gubernurnya diralat. Sebelum ralat SK berikutnya, maka tidak boleh rapat komite. Akhirnya diulur. Begitu anak mau naik kelas, barulah boleh rapat komite. Kemarin kan begitu. Gejalanya sekarang juga sama. Karena tidak mungkin merubah SK gubernur, kan sudah keluar. Maka caranya tidak boleh ada rapat komite sebelum menyebarkan proposal ke CSR. Setelah nanti semua CSR dijamah ternyata gagal, barulah boleh rapat komite. Keneh kehet. Intinya mah jangan dulu rapat komite, syukuri saja. Ini adalah fenomena baru daripada sekolah dibubarkan, ya kan? Nah, karena kan tadi udah dibilang kata Deddy Kobuzer, ya kan? McDonald sudah mengeluarkan sekolah sendiri. Di Bekasi ada mitra industri. Mudah-mudahan SMA masih aman. SD sekarang sudah susah siswa. Coba dicek di Google ya, sekolah-sekolah yang bangkrut karena tidak ada siswanya. Kepala sekolah nangis ya. Kenapa nangis kalau tidak ada siswanya? Tujuan kita jadi kepala sekolah, tujuan kita jadi guru kan untuk mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsanya kagak ada. Kenapa nangis? Yang ditangisin apa? Yang ditangisin itu apa ya? Oke. Itu saja barangkali, karena ini tandanya bersyukur atas nikmat. Yang namanya orang bersyukur itu rezekinya akan ditambah. Cepat-cepat naik tahta yang sudah golongan 4A kan? 4A mah sudah bisa nyalonin kepala sekolah. Udah, 4A mah udah. Iya. Dan informasi dari Pak KCD 3, sekarang ini tidak ada seleksi kepala sekolah. Asal jadi guru penggerak sudah tinggal nunggu. Nunggu SK gitu. Sampai tahun 2024. Sebentar lagi ya kan? Gitu ya. Nah, oke, itu saja barangkali. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan yang belum nikah secepatnya nikah. Yang belum hamil secepatnya hamil, tapi nikah dulu. Kemudian rezekinya dipermudah, keluarganya sakinah mau